Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kalian semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dashboard monitoring berbasis cloud pada kendali ekowisata yang dapat dikendalikan dalam satu genggaman. Adapun tantangan dari pengelolaan ekowisata tradisional diantaranya adalah keterbatasan data yang real time, di mana kurang informasi aktual untuk pengembalian keputusan. Yang kedua adalah konektivitas, di mana infrastruktur internet cukup terbatas pada destinasi terpencil. Yang ketiga, ketimpangan monitoring, di mana kesenjangan pengawasan antara pusat dan juga daerah. Bedanya itu, tingginya monitoring untuk ekowisata modern, yaitu yang pertama, untuk pemantauan dampak lingkungan, di mana mampu mengukur jejak ekologis kunjungan wisata secara aktual dan juga berkelanjutan. Informasi akurat mengenai data pengunjung sebagai dasar perencanaan fasilitas dan juga fasilitas, serta mitigasi risiko untuk penjagaan pencemaran dan juga kerusakan habitat alami secara dini. Sebenarnya apa sih dashboard monitoring berbasis cloud itu? Dashboard monitoring berbasis cloud itu terintegrasi dengan platform untuk pemantauan terpusat dengan penyimpanan data di server jarak jauh, di mana akses tanpa batasan geografis. Untuk pemrosesan data secara real time mengenai pengumpulan analisis data serta visualisasi secara instan, di mana informasi terkini dapat membantu pengelolaan. Yang ketiga, multi perangkat yang memudahkan akses dari berbagai perangkat, skalabilitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan data. Adapun arsitektur untuk data cloud ekowisata dan antaranya menggunakan sensor IoT di lapangan yang mampu mendeteksi cuaca, kualitas air, jumlah pengunjung, dan juga kebisingan. Yang kedua, pengiriman data ke cloud dengan transmisi data melalui jaringan dari kabel ke server nasional. Dan yang ketiga, integrasi dengan sumber aplikasi sebagai penyajian data dalam aplikasi terpadu untuk pemerintah daerah. Dan yaitu dashboard cloud untuk ekowisata ini dilengkapi dengan fitur utama pada monitoring ekowisata. Yang pertama, monitoring pengunjung. Data jumlah wisatawan dapat di-tracking secara real time. Yang kedua, peta kecerdasan lingkungan atau peta yang menggunakan AI dengan visualisasi indeks polusi dan juga risiko kebakaran hutan, identifikasi area sensitif yang perlu perhatian khusus. Dan yang terakhir, sistem peringatan dini mengenai notifikasi otomatis yang berbahaya untuk alam. Tidak hanya itu, analitik data dan juga laporan otomatis terbagi menjadi 4 mengenai prediksi tren kunjungan, di mana algoritma AI dapat memperkirakan jumlah pengunjung berdasarkan pola historis. Yang kedua, laporan performa konservasi, di mana dokumen periode bulanan dan juga kuartal menampilkan capaian target pelestarian lingkungan. Yang ketiga, integrasi keuangan yang mensinkronisasikan dengan sistem pembukuan pengelolaan. Yang keempat, visual dashboard, di mana tampilan grafik interaktif untuk pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pengelolaan kapasitas dan juga pembatasan kunjungan dengan sistem reservasi secara real time, penghentian penjualan tiket saat kapasitas maksimal tercapai, distribusi kunjungan untuk pengaturan jadwal berbasis zona dan juga waktu, dan juga taman keberhasilan menurunkan kasus over-tourism hingga 40% melalui sistem serupa. Adapun dampak dashboard cloud pada sustainable tourism diantaranya efisiensi tata kelola dengan data yang lebih akurat, pelaporan ESG didukung oleh fakta terukur dan juga dapat diverifikasi. Yang ketiga, kemampuan respon cepat saat pandemi ataupun bencana. Yang keempat, keseimbangan ekosistem dan juga ekologi dalam jangka panjang. Adapun tantangan implementasi di Indonesia yaitu mengenai infrastruktur internet terbatas pada daerah 3T, pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi bidang khususnya pada bidang digital, serta biaya investasi awal untuk pendanaan perangkat infrastruktur cukup mahal. Akan tetapi ada rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya, di antaranya yaitu
Kita bekerja sama dengan kemitraan publik swasta di mana berkolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan swasta teknologi untuk pembagian biaya dan juga resiko dari implementasi. Tidak hanya itu, kita juga menyediakan pelatihan sumber daya manusia untuk program peningkatan literasi digital, sertifikasi kompetensi untuk pengelolaan dashboard cloud. Yang ketiga, intensif adopsi untuk mendukung fiskal di daerah wisata, serta kemudahan perizinan dan juga akses pendanaan. Untuk masa depan ekowisata berbasis cloud, tentunya menargetkan digitalisasi ekowisata Kemenparekraf hingga tahun 2028 mencapai 500 destinasi digital. Tidak hanya itu, presentasi destinasi yang akan menerapkan AI dan juga Big Data untuk prediksi integrasi AI sebanyak 65%, serta untuk visi pengelolaan desa wisata berkelanjutan dan juga transparansi dengan kendali mandiri sebanyak 100%. Transformasi digital membawa harapan baru bagi ekowisata di Indonesia. Teknologi cloud mampu menjadi kunci untuk keberlangsungan alam serta kesejahteraan masyarakat lokal. Sekian pemaparan pada hari ini. Sekurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.